Halo friend, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Halo friend, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film Indonesia yang berjudul yaitu Sundel Bolong. Film ini dirilis pada tahun 1981 dan disutradarai oleh Sisworo Gutama Putra. Diperankan oleh Susana sebagai Alisa dan juga Berry Prima sang suami Alisa sebagai Hendarto. Nah, film ini menceritakan tentang seorang wanita mantan pelacur dan kemudian setelah kehormatannya dihancurkan oleh kaum laki-laki bejat, kemudian ia pun depresi yang mengakibatkan dia harus melakukan tindakan dan pada akhirnya dia pun bunuh diri. Dan kematiannya pun menyimpan rasa dendam hingga ia harus membalaskan dendamnya pada orang yang menghancurkan kehidupannya. Maka jangan lama-lama, seperti biasa. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita review dan let's go. Di awal cerita, Susana berperan sebagai Alisa dan juga bersama dengan sang suami yaitu Hendarto alias Berry Prima yang baru saja selesai dari acara pernikahannya. Surat tugas dari kantor. Di sisi lain, Hendarto mendapat informasi dari seseorang untuk ditugaskan selama 9 bulan di pelautan yaitu pelayaran. Dan itu tidak membuat sang istri yaitu Alisa keberatan untuk ditinggalkan meskipun baru saja Alisa seharusnya merasakan momen bahagia setelah pernikahannya. Akan tetapi Alisa pun berjanji akan setia menanti sampai tugas sang suami pun selesai. Dimana keesokan hari, dimana Alisa dan juga sang ibunda mengantar dan sekaligus melihat akan keberangkatannya Hendarto bertugas. Di situ di tempat dimana Alisa pun bertemu dengan Rudy yang bersama sang mami, yang ternyata si mami ini adalah seorang bos. Dan Alisa adalah anak buahnya di masa lalu itu. Lalu kemudian si mami pun memberitahukan kepada Rudy bahwa Alisa pernah menjadi anak buahnya. Dan Alisa disebut bahwa ia adalah anak buahnya yang paling top di masa bersamanya. Kemudian Rudy dan si mami pun berencana mengembalikan Alisa agar kembali pada profesinya sebagai anak buahnya, yaitu pelacur. Seketika di mana Rudy pun menghampiri Alisa ke suatu ruangan dan membicarakan hal yang telah direncanakannya bersama si mami kepada Alisa. Seketika Alisa pun dikejutkan dengan penawaran Rudy. Saat Rudy berusaha membujuk Alisa untuk tidak menolaknya, namun Alisa pun menolaknya karena yang ditawarkan Rudy sebagai pekerja yang pernah dilakukannya di masa lalunya, yaitu menjadi seorang wanita penghibur, lebih tepatnya adalah pelacur. Pada suatu malam di mana Alisa yang sedang dalam perjalanan menggunakan mobil sedan miliknya harus terhenti karena adanya mobil yang sengaja menghalangi perjalanannya yang dilakukan oleh sekelompok penjahat saat itu. Yang dimana sekelompok penjahat itu adalah tak lain dari anak buahnya Rudy dan juga si mami, sekaligus mereka disuruh untuk menyulik Alisa dan membawanya ke suatu tempat. Setibanya di suatu tempat, kawanan penjahat itu kemudian membawa Alisa keluar dari mobilnya. Sempat melarikan diri, namun Alisa harus terjebak di atas bangunan tersebut dan mengakibatkan Alisa harus tertangkap. Alisa pun dilemparkan dari atas bangunan dan ditangkap oleh salah satu dari temannya yang berada di bawah sana. Di mana kita diperlihatkan pada si Rudy dan juga si mami yang baru saja tiba di tempat tersebut. Dan si mami pun mengatakan bahwa dia bisa menolongnya asalkan Alisa mau menuruti apa yang diinginkannya untuk kembali menjadi anak buahnya.
Alisa pun menolak dalam tawaran itu. Kemudian si Rudy pun kesal dan emosi pada Alisa, sehingga membuat Rudy harus terpaksa untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Alisa pun dibawa ke sebuah ruangan dan di mana dia diikat kaki dan kedua tangannya yang harus membuat dia tak bisa berkutik. Setelah kedua kaki dan kedua tangannya diikat, si Rudy pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu kemudian Rudy pun masuk dan menutup pintu ruangan itu. Dan ternyata yang terjadi adalah Rudy pun memperkosa Alisa saat itu juga. Setelah Rudy merasa puas dengan hal yang dilakukannya, namun Rudy memberikan kesempatan pada anak buahnya untuk melanjutkan perbuatan bejat tersebut dengan bergiliran. Anjay! Di suatu hari di mana setelah kejadian itu kita diperlihatkan fokus pada Alisa yang saat itu sedang duduk di bangku dengan wajah yang penuh kesedihan, bingung dengan yang dipikirkannya atas kejadian itu. Saat itu juga Alisa pun merasakan mual dan muntah-muntah layaknya seperti pertanda bahwa ia telah hamil. Di sisi lain, sang bibi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Alisa pun yang tidak tahu menahu apa yang telah terjadi pada Alisa pun turut senang akan hal itu. Karena mungkin beliau mengira bahwa Alisa telah mengandung anak dari suaminya. Di mana Alisa terus memikirkan hal itu sehingga Alisa pun pergi ke dokter kandungan yang dimana Alisa pun ingin menggugurkan bayi yang telah dikandungnya. Lalu kemudian dokter tersebut menolaknya karena itu adalah cara yang berdosa dan sama halnya seperti pembunuhan. Sampai seketika Alisa pun terbayang akan nasihat sang dokter dan harus membuat Alisa terbayang akan hal apa yang akan terjadi menimpanya. Dalam bayangan tersebut Alisa pun diperlihatkan sesosok bayi yang sedang menangis dan bahkan bayi itu lebih dari satu yang dilihatnya. Sehingga hal itu mengakibatkan Alisa depresi tingkat tinggi. Di mana sang bibi pun menghampiri Alisa di kamarnya dan menyampaikan sebuah surat dari Mas Hendarto, sang suami tercintanya. Isi surat tersebut mengatakan bahwa sang suami akan pulang dari tugasnya dalam waktu 1 minggu ke depan. Meskipun terlihat bingung harus berbuat apa akan masalahnya, si bibi pun berkata bahwa jika suaminya tak mau menerima bayi tersebut yang saat ini dikandungnya, maka biarkan bayi itu tumbuh besar dan si bibi yang akan merawatnya. Singkat cerita, si bibi pun kembali keluar kamar dan berniat untuk mengambil makanan yang telah disiapkannya untuk Alisa. Di mana seketika si bibi pun masuk ke dalam kamar Alisa sambil membawa makanan untuknya, namun beliau tidak melihat Alisa yang sebelumnya berada di tempat tidurnya. Sambil terus memanggil Alisa, si bibi pun mendengar adanya suara terjatuh tepat di kamar mandi. Dengan segera si bibi pun berlari ke arah kamar mandi tersebut untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba si bibi pun dikejutkan dengan diperlihatkannya pada Alisa yang sudah terbaring berlumuran darah dalam keadaan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana Hendarto, sang suami pun sedang berada tepat di atas pemakaman istrinya, dan si bibi pun menceritakan tentang kebaikan Alisa yang diketahuinya pada suaminya. Singkat cerita, Hendarto yang baru saja masuk ke kamarnya, namun ia harus dikejutkan pada bunga yang terletak tepat di atas bantal tidurnya. Sehingga hal itu membuat dia aneh dan bingung dengan adanya bunga tersebut. Hendarto pun sambil menggenggam bunga itu, seketika ia teringat pada momen di mana perkenalannya Hendarto bertemu dengan Alisa sebelumnya.
Oke, singkat cerita, di mana kita diperlihatkan fokus pada Alisa yang telah meninggal dunia, yang kemudian arwahnya yang menjadi sosok kuntilanak atau sundal bolong, dan kemudian gentayangan. Pada saat malam tiba, di mana Hendarto yang sedang tertidur pulas, seketika Alisa pun datang dan menghampiri sang suaminya saat dalam keadaan masih tertidur. Pada pesan yang disampaikan, Alisa berkata pada suaminya bahwa ia tidaklah pantas untuk menjadi istrinya yang sudah banyak melakukan dosa. Setelah Alisa menyampaikan perkataan itu, Alisa pun segera pergi menghilang dan kemudian sang suami pun terbangun dari tidurnya. Lanjut cerita, kita diperlihatkan pada Hendarto yang sedang dalam perjalanan, lalu ia seketika terhenti karena ada sesuatu yang menghalanginya di tengah jalan. Yang ternyata yaitu seekor kucing, dan kucing itu berjalan ke pinggir menghampiri seorang wanita cantik. Dan wanita tersebut adalah jelmaan dari arwah sang istri yang menyerupai sebagai adik kembarnya Alisa. Dengan penuh penasaran, Hendarto pun turun dari mobilnya dan kemudian menghampiri wanita tersebut. Hendarto pun bertanya pada wanita tersebut, lalu wanita tersebut menjawab bahwa dia adalah Sinta. Di situ Sinta pun mengaku bahwa dia adalah saudara kembar dari istrinya. Hendarto pun sangat merasa senang atas pertemuan tersebut. Lalu kemudian ia membawa Sinta alias wanita yang mengaku bahwa ia adalah saudara kembar istrinya untuk diajak ke rumahnya. Hendarto pun menceritakan tentang waktu meninggalnya Alisa, dan hal itu membuat Sinta kaget dan sampai harus menjatuhkan sebuah gelas yang digenggamnya. Seketika Alisa pun pamit pada Hendarto untuk meminta izin pulang. Di sisi lain, si Bibi yang masih bingung siapa Anita sebenarnya lalu bertanya pada Hendarto. Dan Hendarto pun meyakini bahwa itu adalah benar karena sebelumnya Alisa sang istri sudah menceritakan padanya bahwa Alisa mempunyai saudara kembar, namun hal ini baru diketahuinya. Sampai sini kita diperlihatkan pada si mami yang sedang menyuruh anak buahnya mengantarkan wanita pesanan pada seorang lelaki hidung belang yang sedang menunggunya di suatu tempat. Mereka pun tiba di tempat tersebut, lalu kemudian si Bram, yaitu anak buah dari si mami yang terlibat dalam kasus pemerkosaan Alisa, saat itu juga tewas di tempat tersebut. Si Bram pun dibunuh oleh arwah Alisa yang ternyata Alisa pun menyimpan sebuah dendam pada mereka yang mengakibatkan kehancuran hidupnya. Seketika di mana si mami memanggil satpam atau penjaga keamanan tempatnya, ia adalah si Ceking alias Kang Bokir. Namun ia ternyata terlihat sedang pulas tertidur. Siapa yang lumayan? Pengen gue bacok kali itu orang. Dari situ tak menunggu lama, Kang Bokir pun segera berangkat untuk mencari dan memanggil tukang beca tersebut. Apa sih bengok baik? Saya permisi sekarang ya. Lalu kemudian Kang Amin pun diperintahkan sang mami untuk mendatangi hotel di mana si Bram dan juga sang perempuan yang dibawanya ke hotel tersebut. Seketika di mana kita diperlihatkan fokus pada arwah Alisa yang saat itu menghampiri sebuah tempat penjual sate, lalu ia duduk yang kemudian memesan sate dengan jumlah banyak, sehingga membuat si tukang sate pun merasa aneh pada wanita tersebut.
Dimana si tukang sate yang berdua itu harus ketakutan dan menjauh sambil melihat aksi wanita yang sedang memakan kuah soto dengan pancinya. Tak lama kemudian tukang sate itu pun baru menyadari bahwa wanita tersebut adalah sundel bolong, yang kemudian membuat mereka pergi bersamaan lari terberit-berit. Sampai seketika Amin pun yang sedang asik mengemudikan becanya harus terhenti dan sampai terjatuh becanya karena melihat dua orang berlari ke arahnya, yaitu si tukang sate yang ketakutan dalam peristiwa yang dilihatnya. Yang kemudian si tukang sate pun memberitahukan kepada Amin bahwa mereka baru saja melihat sosok sundel bolong yang sedang makan di tempatnya. Namun Amin tidak mempercayainya tentang hal itu, sehingga Amin pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju tempat di mana diperintahkan sang mami. Sampai seketika dalam perjalanan Amin pun harus melupakan tugas dari sang mami yang diperintahkan untuk menjemput si Bram dan juga si wanita untuk pesanan om-om. Karena si Amin melihat sosok wanita cantik yang memakai baju serba putih polos yang berjalan sendirian tanpa teman. Amin pun mengira bahwa wanita tersebut adalah warga sekitar yang akan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian Amin pun mendekati wanita tersebut lalu menawarinya untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Wanita itu pun kemudian naik ke becanya dan Amin pun melanjutkan perjalanannya untuk mengantar wanita tersebut ke rumahnya. Dalam perjalanan di mana si Amin sang playboy ini berusaha meraih wanita yang dibawanya dengan kata-kata gombal tingkat tinggi. Dan Amin pun meminta sesuatu dari wanita tersebut adalah sebuah kiss alias ciuman, sehingga membuat wanita itu kesal padanya. Sampai seketika dengan penuh kekesalan atas apa yang telah diminta oleh Amin, wanita itu pun dengan sengaja memberikan sebuah pelajaran padanya. Selang beberapa menit Amin pun dikejutkan dengan wanita tersebut dengan diperlihatkan wajahnya dalam bentuk tengkorak yang menjijikan, sehingga membuat Amin harus hilang kendali dan melompat dari becanya lalu berlari sambil berteriak meminta tolong. Si Amin pun harus terpaksa kembali ke rumah si mami untuk memberitahukan apa yang telah terjadi padanya. Lalu kemudian si mami dan juga Kang Bokir pun tidak percaya akan hal apa yang diceritakan si tukang beca tersebut alias Amin. Terlihat di mana si Amin dan juga Kang Bokir sedang ngobrol berdua akan masalah itu. Dalam percakapannya Kang Bokir pun mengatakan bahwa jika ia dipertemukan dengan sundel bolong berniat untuk memaku tepat di atas kepalanya. Gua paku kepalanya. Lantas kalau sudah beli baku jadi cantik lah. Di suatu malam di mana Kang Bokir yang sama sekali tidak percaya dengan hal itu, ia pun pergi ke suatu tempat dengan membawa peralatan paku dan juga palu yang akan digunakannya. Tidak lama kemudian Kang Bokir pun dihampiri oleh seorang wanita, yaitu sundel bolong yang dicarinya. Dan setelah Kang Bokir mengecek dengan gaya melihat ke arah bawah kakinya si wanita tersebut yang ternyata kakinya itu tidak ada. Di mana hal ini yang membuat ciut nyali Kang Bokir pun sebelumnya tegar, berani. Lalu kemudian Kang Bokir pun lari sambil teriak meminta tolong.